Halo Sobat Budaya, kali ini bertemu sama saya Anton Pradana di Jendela Budaya. Kalau pengen tahu Jendela Budaya program apa sih? Jendela Budaya itu adalah program kita akan membahas tentang beragam budaya yang ada di Indonesia. Karena Indonesia ini kan kaya banget sama yang namanya budaya. Nah, pas banget nih, saya kali ini ada di Kabupaten Mojokerto, di Trowulan lebih tepatnya. Kalau saya lihat tuh di belakang saya, ada bangunan candi, ya kan, masih bagus, masih asri. Ini adalah cikal bakal dari Kerajaan Majapahit. Pasti bingung dong ya, sahabat-sahabat dari sobat-sobat budaya nih. Ini bangunan udah tua, umurnya itu ratusan tahun. Kok bisa bangunan kayak gini ini masih bagus, masih asri? Saya pengen cari tahu, ikut saya. Nah, Sobat Budaya, lihat dong ya. Ini adalah beberapa bagian dari candi yang emang ya udah rusak karena usia gitu kan. Nah, salah satu penyebabnya ini karena pertama, hijau-hijau kayak gini, ini karena lumut. Terus yang kedua adalah karena jamur kerak atau biasanya disebut sama licin. Dan gak cuma itu aja. Kadang udara atau cuaca kayak dingin, hujan, sama panas kayak gini. Aduh, ini bener-bener harus bener-bener bisa ngejaga yang namanya bangunan candi kayak gini. Karena ngejaganya susah. Makanya itu, pengen tahu kan gimana cara ngerawat bangunan candi kayak gini? Ikutin saya. Nah, itu dia. Itu ada bapak-bapak yang lagi bersih-bersih candi. Langsung aja kita tanyain. Ikut saya. Halo Pak, permisi. Apa kabar nih Pak? Baik-baik saja, Nah, Mas. Pak, saya penasaran Pak. Sebelum itu saya mau kenalan dulu. Bapak namanya siapa? Saya Agus Kiswanto. Saya Anton. Nah Pak, ini kebetulan sobat-sobat budaya ya lagi penasaran sama candi ini. Kenapa? Karena candi kan umurnya udah ratusan tahun. Iya. Tapi kok masih bagus, masih kinclong, masih kerawat. Ini gimana caranya ngerawat Pak? Agar lebih santai, bagaimana kalau kita ngobrolnya di sana saja, Mas? Itu boleh saya ngikutin Bapak. Mari. Nah, kali ini masih sama saya Anton Pradana sama Pak Agus. Nah, Pak Agus, ini seperti yang saya tanyain tadi. Ini candi umurnya udah ratusan tahun tapi masih bagus. Ini ngerawatnya gimana, Pak? Iya, Mas. Kalau kita di perawatan itu kita kenal ada metode kuratif dan preventif. Kuratif itu lebih ke arah pencegahan, jadi dilakukan oleh juru pelihara dengan mekanis kering dan basah. Sedangkan untuk kuratif itu lebih ke arah penanggulangan. Itu biasa kita menggunakan konservasi tradisional dan menggunakan bahan kimia. Oke, nah coba bisa dijelasin nggak Pak? Peralatannya apa aja tuh? Bahan yang mulai dari bahan kimia, peralatan kering sama peralatan basah. Itu pakai bahan-bahan apa aja Pak? Kalau untuk peralatan yang digunakan itu untuk mekanis kering kita menggunakan sap lidi, sikat hijau, dan untuk bahannya itu kita melihat dari kondisi cagar budayanya dan materi penyusunnya, Mas. Kalau kerusakan yang terjadi di cagar budaya itu berupa seperti yang di Berau ini, banyak pertumbuhan mikroorganisme, kita gunakan dengan bahan kimia menggunakan bahan AC322. Ada juga sih yang kita kembangkan sekarang ini itu bahan tradisional. Oke. Iya, itu kita menggunakan minyak asiri dari jenis serewangi dan minyak cengkeh. Oh gitu. Nah, tadi kan ada beberapa alat-alat tadi Bapak yang Bapak bilang. Cara penggunaannya maksudnya lebih ke waktunya. Itu lebih gantian kah atau ada bulanannya kah? Atau mungkin kalau misalnya nih musim hujan yang perawatan kimia aja atau mungkin musim kering yang perawatan ini aja, itu gimana Pak? Kalau
perawatan mekanisnya itu yang kering itu dilakukan secara berkala kalau bisa. Oh iya. Jadi entah 1 minggu sekali, lihat kondisi. Oke. Kalau musim hujan sih mungkin rutinitasnya itu lebih sering Lebih banyak dilakukan ya, Pak, ya. Karena pertumbuhannya lumut itu kan lebih cepat. Benar. Nah, itu sikatnya kalau misalnya apakah ada tekniknya Pak, nyikatnya itu harus kayak gimana atau memutar kayak atau kayak gimana, kayak nyuci wajah mungkin gitu. Nggak, atau biasa aja sikat aja gitu pokoknya. Tidak ada sih, tidak ada yang nyikatnya harus bagaimana itu tidak ada. Cuma yang penting itu pakai perasaan gitu. Oh gitu ya, karena candi itu karena umurnya udah tua harus dipakai perasaan juga. Oh gitu. Agar tidak sakit. Bener, udah kayak pasangan ya Pak ya. Oke Pak, gini Pak Agus, boleh dong saya minta ya sarannya Bapak nih untuk sobat budaya semua tentang mungkin yang pengen ke Candi Brau ini atau mungkin tentang candi itu kayak gimana, boleh kasih pesan-pesannya? Ya, untuk masyarakat sekalian, kami mengharapkan untuk turut menjaga dan merawat candi agar kelestarian dari candi ini bisa tetap terjaga. Dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang merusak candi, misalnya kan vandalisme, mencoret-coret di tubuh candi, atau membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya dong Pak, kalau nggak asal gimana dong? Harus membuang sampah pada tempatnya, yoi. Kayak gitu ya berarti Pak ya. Jadi lebih kayak ke menjaga supaya candi-candi itu terawat karena usia udah tua, dan ini adalah salah satu budaya yang harus dilestarikan gitu. Yaudah, terima kasih Pak Agus. Semoga Candi Brau semakin terkenal juga, semakin terawat, dan sobat-sobat budaya ini juga semakin mengerti gimana sih ternyata cara ngerawat yang namanya candi. Ternyata nggak cuma didiemin nih, ada mekanisme ya Pak tadi ya, mekanisme kering sama mekanisme basah ya. Dan ada kimia. Cuma kalau di kimianya itu harus dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi tersendiri. Oh, oke deh kalau gitu. Terima kasih Pak Agus, sampai ketemu di lain waktu ya. Wah, Bapak, halo Pak, apa kabar? Boleh kenalan dulu? Boleh aja Pak. Saya Anton, Bapak siapa? Pak Marsaid. Pak Marsaid. Oke, Bapak ini lagi bersihin apa Pak? Tadi saya habis ngobrol sama Pak Agus. Katanya ada perawatan tuh ngebersihin secara kering sama basah. Ini perawatan kering atau basah Pak? Kering Mas. Jadi kita pakai, kalau perawatan kering kita pakai sikat hijau sama lidi semacam ini. Gitu. Coba Pak mungkin bisa ditunjukin kalau pakai lidi gimana Jadi Pak? kalau kita pakai lidi, kita ambil rumput yang di sini, kita menggunakan lidi biar nggak merusak struktur bata yang di sini. Karena kita nggak boleh pakai bahan yang berbahaya, keras artinya. Oh gitu, ya. Tapi ngomong-ngomong, Bapak kan udah jago nih, kayaknya udah ahli lah bersih-bersih candi. Bapak udah berapa lama sih Pak? Ya, saya bersih-bersih candi ini hampir sudah 26 tahun. 26 tahun, Pak. Itu udah silver age, Pak. Tapi gini, pengalaman apa aja sih Pak yang Bapak dapat sembari membersihkan candi-candi ini? Jadi pengalaman saya selama bersih-bersih candi ini, jadi kita bisa merasakan atau bisa artinya merasa ikut memelihara peninggalan nenek moyang kita. Jadi kita sebagai cucunya bisa merasakan bahwa betapa tinggi arsitektur pada masa nenek moyang kita. Oke, jadi ikut merasa memiliki ya, meskipun kita tidak membuat gitu ya Pak ya. Tapi gini Pak, pernah nggak sih Pak ada kendala waktu bersihin? Mungkin ada kejadian-kejadian aneh. Misal, entah ininya yang bocel atau apa gitu, mungkin ada nggak Pak kejadian-kejadian kayak gitu? Jadi kalau kita selama 26 tahun, jadi struktur bata yang di sini hampir saya itu sudah saya kuasai. Di mana letak bata yang masih kondisinya masih kuat, di mana kondisinya sudah rapuh. Jadi hampir semua tempat saya pernah merasakan. Karena selama 26 tahun itu kita juga membersihin rumput terutama di bagian atas. Naik atas sampai ke atas. Pernah. Jadi juru pelihara sebagai salah satunya saya yang ikut
membersihkan candi ini paling atas. Nah, tadi kan kita udah bahas ya sama Pak Marsyaid. Terima kasih banyak Pak ya, terima kasih informasinya luar biasa. Karena emang yang namanya menjaga candi kayak gini tuh susah banget. Bapaknya harus rela tuh naik ke atas sana, coba bayangin. Naik ke atas sana cuman bersihin lumutnya supaya yang namanya Candi Brahu ini tetap terjaga kelestariannya. Maka itu kita harus tetap menjaga, jangan sampai ada vandalisme, jangan sampai merusak candi ini. Ya udah kalau gitu saya mau lanjut jalan lagi nih. Saya mau lihat-lihat lagi candi. Mungkin bapaknya boleh lanjut bekerja lagi ya. Siap. Makanya itu Sobat Budaya jangan lupa nonton di next episode Jendela Budaya membuka wawasan melestarikan tradisi.